Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, serta sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya, Fikri Ramadan, dari Ilmu Sejarah 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Kali ini saya akan memberikan review terkait sebuah buku yang menurut saya buku ini merupakan buku yang menarik untuk dibaca, yaitu buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Jadi, terbentuknya sebuah elit birokrasi merupakan sebuah buku yang berasal dari sebuah kajian penulisan sejarah sosial yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu dari seorang sejarawan asal Belanda. Jadi, kali ini saya akan memberikan ulasan terkait buku ini. Tetapi sebelum itu tidak lupa juga, di balik buku yang menarik ini ada sosok hebat yang sudah menggali berbagai sumber dan mencurahkan isi pikirannya sehingga bisa terciptalah sebuah karya yang luar biasa. Ia adalah Heather Sutherland. Heather Sutherland ini merupakan seorang sejarawan asal Belanda yang bisa dikatakan ia adalah seorang yang memiliki pemikiran yang berbeda dari sejarawan-sejarawan lain. Mengapa demikian? Karena jika para sejarawan lain menulis dengan menggunakan sudut pandang barat, maka Heather Sutherland ini berusaha untuk mencari atau menggali terlebih dahulu sumber-sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Buku ini mencoba menelaah bagaimana pandangan Belanda mengenai sifat Asia dari tata pemerintahan Jawa, lalu dikombinasikan dengan tujuan-tujuan praktis berjangka pendek untuk merusak hubungan antara priai dan petani. Pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat kerajaan diubah menjadi sekutu bawahan, kaki tangan, dan akhirnya menjadi alat politik dan birokrasi kekuatan asing. Dalam proses ini, priai kehilangan fungsi militernya dan pembatasan kegiatan di ekonominya. Mereka menjadi semakin bergantung pada kekuatan baru di Batavia daripada kemampuannya sendiri dalam bentuk pekerjaan. Karena terikat oleh pembatasan-pembatasan kolonial dan ketidakmampuan menjawab tuntutan sosial ekonomi, pejabat pribumi ini pada akhir abad ke-19 merupakan elit yang tercabut. Gaya hidup kebudayaannya yang tinggi dan berlebihan itu bisa dikatakan adalah sebuah ketidakmampuan dibanding sebuah peninggalan kebudayaan Jawa. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembahasan terkait buku dan penulis. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisa dari buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini. Saya akan mulai dari elit birokrasi pribumi. Jadi, elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindia Belanda adalah sistem kontrol negara jajahan yang sangat efektif, bermula dari pengkajian mendalam bahwa Hindia Belanda telah memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri, yang dengan membiarkannya tetap ada maka kontrol lebih baik dan menjadi efisien. Lalu dikatakan juga bahwa sistem pemerintahan indirect rule oleh kekuasaan kolonial cukup dengan mendudukan para pengarah praja yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional mampu menjadi kaki tangan yang baik bagi pemerintah kolonial. Tentu sistem yang diterapkan pada sebuah negeri jajahan merupakan sistem yang sangat berbeda dengan lainnya, yang misalkan di Burma, Inggris, mereka menghapus bersih sistem kerajaan dan elit birokrasi tradisional yang kini menjadi Burma seperti sekarang ini. Tentu pilihan pada sistem ini sangat beralasan. VOC yang pada masa itu bukanlah suatu badan militer yang mempunyai cukup kekuatan untuk menancapkan kekuatan militernya di seluruh Hindia atau Jawa dalam hal ini. Kemudian dengan mendudukan elit birokrasi pengarah praja, kekuatan kolonial sangat menyentuh akar rumput di mana elit-elit menjalankan dengan baik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Kemudian dalam buku ini juga diperlihatkan juga bagaimana perkembangan dari elit sipil pribumi tersebut. Lalu bagaimana juga peranannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan kolonial, dan mereka pun seakan menginduk pada kekuatan besar di Batavia yang menjadi pusat kebijakan seluruh Hindia Belanda. Jauh sebelum hadirnya elit birokrasi pribumi seperti Pangreh Praja, sistem birokrasi adalah sistem monarki di mana sistem kekerabatan merupakan satu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional patrimonial yang terdapat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa kerajaan Islam di Indonesia, birokrasi mengandung sistem legal formal, yang artinya bahwa telah ada penempatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam
menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Setelah kejayaan Islam dalam bentuk struktur birokrasi kerajaan berjaya, selama beberapa abad kemudian digantikan oleh sistem modern Eropa. Tata pemerintahan masa kolonial melakukan pendekatan dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu pertama VOC tahun 1602 sampai 1799 yang sistem pemerintahannya cenderung konservatif atau koersif. Kedua yaitu kekuasaan awal kolonial pada tahun 1800 sampai 1825 yang cenderung liberal. Lalu yang ketiga masa culture sel 1825 sampai 1870, pendekatan kolonial kembali konservatif. Dan terakhir yang keempat pada masa liberal, yaitu pada tahun 1870 sampai 1900, yaitu kembali menjadi liberal. Pada kurun waktu yang cukup panjang, masa kolonial menerapkan sistem baru yang sama sekali berbeda pada corak birokrasi sebelumnya. Orang Eropa datang memaksakan sistem birokrasi yang tentunya untuk kepentingan mereka dahulu. Inilah perbedaan mendasar dengan sistem-sistem sebelumnya. Dilihat dari tujuan mereka, kemudian diteruskan dengan aplikasi sistem tersebut yang semakin menunjukkan perbedaan-perbedaan. Dalam buku Heather Sutherland ini, ia secara pandai dan mampu mengangkat sisi lain dari sebuah perjalanan sistem kebijakan politik yang diterapkan lebih dalam lagi. Ia menyoroti liku perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa kolonial yang sangat bergolak. Elit pribumi seperti yang telah banyak disebutkan di atas tetap memegang jabatan penting di wilayahnya. Namun ia tidak lagi berdiri paling tinggi dalam kekuasaan pada masa kolonial. Ia dapat disebut sebagai pegawai pemerintah kolonial. Pangreh Praja sebagai kolaborator kolonial mempunyai perkembangan sejarahnya sendiri yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di pusat Batavia. Oleh karenanya, beberapa perubahan yang terjadi ditatarkan kebijakan pemerintah. Dari perubahan-perubahan tersebut, yang jelas terjadi adalah bagaimana kekuasaan elit pribumi diintervensi oleh kekuatan baru yang sangat kuat dan hak-hak kerajaan dahulu dihapuskan, sehingga mereka mencoba bergeliat dengan berbagai kondisi yang ada. Semuanya dijelaskan dalam buku ini. Selanjutnya yang terakhir adalah pendapat saya tentang buku terbentuknya sebuah elit birokrasi ini. Bagi saya buku ini adalah buku yang sangat bagus, terutama bagi sahabat yang tertarik dengan sistem birokrasi di Indonesia. Lalu dari buku ini juga sahabat sekalian bisa mengetahui pola-pola politik dan pemerintahan, gaya hidup, serta kebudayaan sosial pada masa itu. Lalu meskipun bagi saya buku ini tidak mudah untuk dipahami, tapi kalau kita membacanya secara komprehensif, yaitu berulang dan menyeluruh, saya yakin semua pasti bisa memahami isi buku ini dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Mungkin cukup sekian review yang bisa saya berikan terkait buku terbentuknya sebuah elit birokrasi ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.